Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita masuk ke DCWT, gue ingin ucapkan dulu Happy New Year. Nggak kerasa ya, sudah 1 tahun lagi kita bersama ya. Di 2024 sebenarnya secara overall kita itu very profitable ya. Kalau kita lihat 12 month candle, kita profit atau lebih tepatnya rally ya, bukan rally lah, ngepump ya, sebesar 120,98% ya. Jadi kalau kita zoom out sebenarnya kita very profitable. Tetapi jujurnya tidak semudah kita lihat cuma setahun sih. Di 2024 ini banyak sekali yang menyerah ya di masa-masa ini begitu ya. Banyak yang merasa bahwa wah ini akan begini, akan begitu, akan lebih dalam lagi dan seterusnya. Akhirnya yang menang siapa sih? Yang menang adalah orang yang tetap konsisten dan bersabar untuk DCA begitu ya. Dan ujung-ujungnya yang menang adalah orang yang tidak melanggar 3 golden rules menurut gua. Ya karena kalau lu melanggar 3 golden rules di masa-masa ini ya possibility-nya lu cut loss begitu ya, cut loss dan menyerah di tengah-tengah begitu. Jadi buat lu yang profitable di tahun ini, congratulations. Ini bukanlah journey yang mudah, ini bukanlah journey yang wah cuma 1-2 minggu profit, no ya. Ini butuh waktu yang lama dan kesabarannya cukup tinggi begitu. Jadi sekali lagi buat lu yang sekarang in the green ya, portofolio lu in the green selama setahun ke belakang, congratulations karena nggak semua orang sekonsisten itu begitu ya. Dan by the way untuk DCWT hari ini ya kita hanya satu saja karena sebenarnya hanya harusnya hari libur ya. Jadi ya gue ada urusan juga setelah ini. Kebetulan pagi masih rada kosong ya sudah deh gue bikin aja satu DCWT ya. Oke, kita langsung aja balik lagi ke TA-nya. Untuk TA kita bisa di sini ya. Kondisi Bitcoin dibilang bagus banget sih enggak ya. Kenapa? Karena nge-wick. Begitu. Kalau dia daily close-nya dekat-dekat dengan MA50 atau minimal retest dulu sekali deh. Nah, itu mulai ada perlawanan. Tetapi kita bisa lihat di sini jam 7 pagi tadi daily close-nya itu hanya wick yang cukup tinggi begitu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa para seller sepertinya masih lebih kuat dibandingkan buyers. Nah, tetapi di waktu bersamaan para sellers ini pun mungkin bisa bisa capek kalau sampai 91.906 bisa tahan terus. Ya, jadi kita lihat deh dalam beberapa hari ke depan apakah 91.906 tahan sebagai support atau enggak. Kalau tahan berkali-kali walaupun sellersnya kuat, lama-lama capek juga begitu. Jadi ya tinggal kita lihat aja dia bisa nahan nggak sebagai support. Dan yang kedua adalah kalau seandainya 91.900 kuat nih, nahan terus. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah MA20 akan mulai menjadi tukang pukul seperti di sini. Nah, kalau dia sudah mulai menjadi tukang pukul, nah siap-siap kita ada kemungkinan terjadi duel antara salah satu support di sini dengan MA20. Bang, kalau 50 gimana? Ya kemungkinannya itu bisa menjadi satu resisten yang lumayan kuat kalau dia mulai rally begitu. Tapi kalau dia nggak rally, dia hanya bertahan di sini, MA20 yang akan nyerang kemungkinan besar begitu. Ya jadi kita lihatlah dalam beberapa hari ke depan bisa dibilang kalau secara overview-nya ini adalah duel antara 50-20 dengan struktur di 91.900, 89.800 dan 87.200-an. 3 support ini begitu ya. Kalau sampai ini tiga-tiganya tumbang ke BSB begitu ya. Oke, overall seperti itu untuk Bitcoin dan untuk bulan Desember ternyata kita masuk ke dalam bulan yang bearish ya. Tapi kalau sebenarnya kalau kita lihat secara datanya ini sebulan ke belakang itu atau sebulan Desember ini hanya minus 3,17% saja begitu. Jadi nggak sampai ngedam bahkan ya. Nah ya banyak orang mungkin merasa bahwa waduh Desember luar biasa jelek. Tapi pada faktanya kalau kita lihat dari open dan close-nya hanya minus 3% begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar ini kondisinya menguat lagi bahkan membuat higher high ya, membuat higher high dalam bentuk wick. Kita lihat close-nya. Apakah daily close-nya jam 7 pagi besok akan di atas dari sini. Di atas dari 108,465. Lalu Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini dia reclaim lagi MA20 tetapi masih kurang lebih bermain di BSB lagi ya. Nah, MA50 sudah semakin mendekat, apakah akan ke-reject oleh MA50? We'll see ya. Tetapi di sini jelas para bulls sepertinya tidak mau memberikan lower low yang diinginkan oleh para bears begitu ya. Pecah struktur lower high
tetapi tidak diberikan lower low ya. Nah, kita tinggal lihat apakah MA50 akan di-reclaim juga. Kalau di-reclaim juga, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia akan mulai membuat higher high baru saat dia di-close di atas dari 58,46 ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya, dan tentunya semakin Bitcoin dominance meningkat, semakin altcoins akan underperform in general dibandingkan dengan BTC begitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke news. Ini news langsung datang dari dua negara ya. Untuk Swiss ya, dia sudah meng-approve proposal untuk menginclude Bitcoin in national reserve ya. Jadi ini tuh dikasihnya tuh sebagai nama si programnya itu adalah Bitcoin Initiative ya, di mana ini adalah proposal untuk mengubah aturan sedikit di Swiss, di mana National Bank of Swiss itu harus menghold part of its reserve di Bitcoin. Nah, perbedaannya kalau sama di US itu kan sebagai reserve-nya itu kayak ini ya, disetarakan itu seperti dulu minyak begitu ya. Nah, kalau di sini enggak, ini disetarakan itu seperti emas begitu. Jadi harus ada sebagian dari reserve mereka itu instead of gold jadi Bitcoin begitu ya. Dan ini pun terjadi di Hong Kong, walaupun kalau Hong Kong tuh masih ini ya, ya sama-sama sih proposal sih. Cuma kok ini udah di-approve, kok ini masih belum ada news di-approve atau enggak ya. Tapi intinya apa? Intinya adalah negara-negara sekarang mulai berpikir untuk memiliki exposure ke Bitcoin begitu. Dan menurut gue pribadi ya, wah mungkin orang berpikir, wah ini FOMO nih, nanti ujung-ujungnya waktu udah bear market dijual lagi atau apa. Kalau menurut gue enggak, kalau negara ini ya seperti reserve gold aja gitu, gold dari US dan lainnya, mereka nggak jual beli emas begitu, mereka beli, mereka hold aja dalam jangka panjang sebagai reserve gitu untuk mempertahankan daya beli sepertinya ya. Ya jadi ya kalau sampai banyak negara yang memiliki reserve Bitcoin itu bagus. Kenapa bagus? Karena itu akan cenderung membuat banyak Bitcoin tidak terlalu banyak bergerak. Begitu. Kalau whales kan bisa gerak dikit-dikit dikit-dikit jual, dikit-dikit beli. Nah, itu akan mungkin ya, makanya itu mungkin salah satu penyebab kenapa cryptocurrency market itu cenderung lebih volatile. Nah, kalau sampai banyak negara-negara yang membuat reserve Bitcoin, nah itu kemungkinan besar bisa membuat stabilitas dari Bitcoin lebih besar. Ya, tapi jangan langsung berpikir bahwa akan stabil seperti gold gitu ya. Enggak lah, butuh waktu. Tapi semakin banyak adopsi dari negara, institusi, in theory ya, sekali lagi in theory akan berkurang volatility-nya begitu ya. Oke. Next, economic calendar hari ini ya nggak ada apa-apa karena lagi libur sebenarnya. Tapi nggak apa, waktu lagi libur pun kita tetap buat konten dulu, tapi satu aja ya, udahnya ada urusan gua sama Sato ya. Oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya untuk hari ini ya. Secara makronya kita sudah bahas juga Bitcoin. Ethereum sedikit kelewat ya. Untuk Ethereum dia reject lagi oleh 3.385 ya. Ya jadi lagi-lagi secara overall gua akan ini dulu ya untuk sekarang. Support masih nahan, which is okay, which is good ya. Tetapi kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin weeknya cukup signifikan. Ini menunjukkan para sellers masih nggak mau ngasih kesempatan ke bulls begitu ya. Jadi sekali lagi kita akan mungkin kita simbolkan lagi, ini akan menjadi duel antara MA50 20 dengan beberapa support di bawah sini. Kita lihat yang mana yang akan menang begitu. Kalau sampai yang menang MA50 20 ya kita lanjut lagi ke BSP begitu. Tapi ingat, step by step aja ya. Jangan sampai kita berpikir ini nggak akan kuat nih, udah nggak usah kita akumulasi, nggak usah di CE, langsung aja di BSB. Taunya nggak kena, nah itu yang sering kali akan mengundang FOMO begitu. Jadi lu targetin di sini, taunya lu nggak beli sama sekali di sini, naik. Nah waktu naik, lu FOMO, lu beli di resisten. Nah itu penyakit yang terlalu sering terulang. Begitu. Jadi gue ingatkan, jangan seperti itu, lakukan aja saja di CA satu persatu. Kalau jebol ya lanjut lagi ke bawah, lanjut lagi, dan lanjut lagi ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice.
Ya, ini semua bentuknya adalah edukasi, dan selain dari itu hati-hati ya, TCI tidak pernah meminta uang sepeser pun dari para member TCI. Jadi kalau sampai ada yang mengaku-ngaku dari TCI minta-minta duit, scammer sudah pasti ya, karena kita dari dulu sampai sekarang dan sampai ke depannya kita tidak akan minta-minta duit ke member ya. Semuanya di sini for free, tidak ada kelas khusus untuk yang berbayar, enggak, semuanya for free, gratis ya. Oke, dan selain itu juga bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Gue yakin lo pasti ketemu salah satu exchanger yang lo suka. Karena kita udah kerjasama dengan almost all tier 1 exchanger gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi long kita buat lo yang agresif masih belum kena target TP di EMA 50. Tetapi buat lo yang lebih konservatif sudah kena di angka 94.749 ya. Nah, buat lo yang sudah buka posisi long di situ, congratulations, lo profit sebesar 3% ya, lebih sedikit lah, tapi 3% lah kita bulatkan ya. Itu untuk posisi long di Bitcoin ya. Nah, selanjutnya posisi spot. Untuk posisi spot di angka 91.906, 89.851 dan 87.216. Untuk lo yang pegang posisi long di sini masih boleh ya, buat yang agresif ya. Tapi jangan lupa dipasang target TP-nya di 50 begitu ya. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita sudah punya posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.385,6 ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya bisa dipertimbangkan di angka 3.280,5. Kalau lo konservatif ya, konservatif banget ya, udah profit sebenarnya di angka 3.326,1 sesuai dengan pembahasan kemarin ya. Jadi buat yang agresif mungkin masih belum kena, tapi buat yang konservatif, congratulations, lu sudah profit sebesar ya 2% lah kurang lebih ya. Itu kurang lebih untuk posisi short yang sudah ada di Ethereum. Yang konservatif sudah profit, yang agresif masih belum, dan masih boleh dipertahankan sebenarnya karena tidak terjadi pecah struktur juga ya. Tapi jangan lupa untuk dipasang aja target TP-nya. Oke, itu kurang lebih untuk posisi short di Ethereum. Untuk posisi spotnya 3.280, 3.158 dan 3.013 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT kita pada hari ini. Sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, gua akan ingatkan lagi ya, belajar dari kasus 2024 begitu ya. Yang bersabar yang menang di sini. Yang nggak sabar udah pasti lewat begitu ya. Market sering kali melakukan seperti ini ya. Tapi ya kita nggak pernah tahu kapan. That's the problem begitu. Kadang-kadang kita bisa dapat seperti ini ya, kadang-kadang bisa setengah tahun kita seperti stalling begitu. Nah, tapi kalau gua pribadi masa-masa stalling seperti ini ya, kayak gini, lalu kayak di sini ya, lalu kayak di sini ya.
itu adalah masa-masa yang sebenarnya arguably enak untuk kita akumulasi begitu. Tapi di masa-masa yang seperti ini itu seringkali banyak banyak orang-orang yang terlalu over bearish. Jadi di sini terlalu over bullish, kena mental over bearish. Over bearish udah dikasih pertanda bisa reversal, bilangnya fake out seperti kemarin di sini nih ya. BSB kita sudah bahas berkali-kali. Oke, main scenario kita udah berubah nih dari bearish menjadi bullish setelah di tanggal 23 September terjadi pantulan di BSB. Karena historically speaking saat terjadi pantulan di BSB itu akan minimal membuat higher high, tapi kalau sedang dekat dengan all time high itu akan cenderung membuat new all time high. Itu terjadi berkali-kali ya. Terjadi di sini, terjadi juga di sini ya, lalu di sini ya. Dan di mana lagi? Ada contoh lagi tuh di sini ya. Setelah reclaim mantul, membuat higher high bahkan new all time high, dan lu bisa tarik sampai 2012 ya. Tapi lagi-lagi karena orang nggak pakai data, fakta dan statistik, hanya pakai perasaan, ya mereka hanya merasakan bearish di sini. Nggak ada tuh statistik data, jadi pokoknya cuma perasaan gue bearish maka akan bearish. Sayangnya market tidak seperti itu. Market itu sangat tidak peduli dengan perasaan lo. Begitu. Jadi dia nggak peduli lu lagi butuh duit, dia nggak peduli lu lagi santai atau apa, nggak peduli. Pokoknya dia hanya ingin melakukan apa yang dia lakukan. Begitu. Jadi ya kita harus peka, terhadap tanda-tanda bahwa dia ada kemungkinan bisa reversal atau semakin bearish. Nah itu semua sebenarnya bisa dibaca dengan gampang dan bahkan dibaca dengan TA yang sederhana. Begitu. Tetapi kadang-kadang orang nggak mau aja. Begitu. Orang lebih prefer tebak-tebakan. Nah, jadi ya sekali lagi 2024 ini adalah tahun yang sangat gue happy 2024 ini menjadi tahun yang sangat memperlihatkan bahwa orang yang tebak-tebakan tuh ujungnya hancur begitu, karena orang berkali-kali tebak-tebakan di 2024 ya, tebak-tebakan bakal 100.000 setelah halving nggak jadi ya. Di sini banyak yang tebak-tebakan akan hancur nih BTC bakal ke sub 40.000 katanya ya, bahkan balik ke EMA 200, malah ada yang ngomong bakal ke 15.000. Nggak kejadian, dan seterusnya begitu. Jadi ya gue harap buat lo yang bersama-sama TCI di 2024 ini sudah melihat pattern yang berkali-kali terulang ini ya. Jadi janganlah memaksakan keinginan kita ke market ya. Kita bereaksi aja market mau ngapain ya. Market terlihat bullish ya, mulai menunjukkan tanda-tanda bullish, struktur bullish, EMA 50-20 misalkan jadi support, ya udah jadi lawan. Tapi kalau mulai menjadi resisten dan seterusnya, kita lihat juga possibility bahwa itu bisa terjadi reversal. As simple as that. Jadi kita harus netral. Netral seperti Swiss. Ya, kebanyakan di film perang kita ya berpikir pengen jadi Amrik begitu ya. Ya jarang orang mau jadi Jerman ya, tapi maksudnya orang kepikir cuma pengen jadi Amrik begitu ya, karena kelihatannya seperti hero-nya. Tapi pada faktanya menurut gue di Perang Dunia 1 dan 2 yang gila itu adalah Swiss di tengah-tengah Eropa yang sedang berkecamuk perang terbesar di masanya gitu. Ini bukan di masanya, bahkan sampai sekarang ya. Karena sampai sekarang dua konflik terbesar sepanjang masa itu Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Swiss di tengah-tengah itu semua bisa netral dan thrive. Gak ada masalah. Mereka bisa adaptasi dengan market apapun kasarnya. Jerman sempat berkuasa ya di Perang Dunia ke-2. Dia mengambil sebagian besar dari Eropa ya. Prancis, Polandia, Belgia, apa tuh? Banyak banget mereka ambil ya. Swiss bisa tetap netral, tidak dijajah ya. Setelah sekutu masuk ke Eropa ya, dia pelan-pelan liberate satu-satu negara-negara, dia pun bisa tetap stay netral. Nggak kayak Itali ya. Itali tadinya teman Jerman tiba-tiba berubah jadi sekutu gitu ya. Nggak. Swiss bisa terus netral dan nggak hancur. Nggak hancur sama sekali. Jadi jadilah Swiss. Jangan berpikir pengen jadi Amrik atau jadi Jerman. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Itu didengar baik-baik, direnungkan baik-baik, dan dilakukan. Saat itu dilakukan, ya, lu akan jauh lebih tenang. Trading jadi bukan suatu hal lagi yang stressful, tapi menyenangkan, bahkan menurut gua at least menyenangkan. Ya. Dan selanjutnya adalah salam tabur tuai. Apa yang lu tabur akan lu tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Begitu. Karena ingat, lu tabur benih, jadi pohon. Signifikan lebih besar kan. Nah lu tentunya kalau seperti itu lu pengen nabur yang baik dong. Kalau nabur yang buruk, itu pohon keburukan. Jadi hati-hati.
ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.